Pusdip Talk, let's talk. Pusdip Talk, let's talk. Hai, selamat siang. Hari ini kita kedatangan tamu atau kedatangan narasumber yang akan bercerita tentang program studi. Khususnya program studi apa, Mas? Informasi dan hubungan masyarakat. Oke, nah tapi sebelum ke situ, mari kita ke perkenalan terlebih dahulu. Di sini ada dengan Mas siapa? Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Nur Fajar Sobirin dari Informasi dan Humas semester 8. Semester 8, berarti sebentar lagi selesai nih ya. Betul. Amin. Amin, amin. Nah ini khususnya di Universitas Diponegoro ya. Ya. Oke, mungkin boleh nih sedikit diceritakan program studi Humas dan gimana tadi? Hubungan masyarakat, informasi dan hubungan masyarakat. Informasi dan hubungan masyarakat. Nah. Oke, itu ngebahas apa sih program studinya? Oke, jadi informasi dan hubungan masyarakat ini mempelajari tentang membangun hubungan dan menjaga orang. Mungkin ini jurusan lahir dari karena studi zaman sekarang itu lebih kompleks gitu kan. Orang-orang kayak berkonten kayak gitu kan. Terus orang-orang buat TikTok, di Instagram kita saling update konten juga itu karena itu kan. Jadi hubungan masyarakat itu memahami dan membangun menjaga relasi juga seperti itu. Jadi Informasi dan Humas sebagai jurusan baru 2019 lahir karena zaman gitu kan, upgrade gitu kan, upgrade media seperti itu. Upgrade media dan mengikuti perkembangan zaman saat ini ya. Betul. Oke, nah mohon maaf tadi apa? Hubungan program studi Informasi dan hubungan masyarakat. Program studi informasi dan hubungan masyarakat. Oke, berarti ini kalau aku telaah sendiri, berarti ini ngomongin tentang pengelolaan informasi, tetapi juga bagaimana cara memaintain hubungan masyarakat kita, atau maksudnya dalam arti menyampaikan informasi ke masyarakat gitu betul. ya. Oh, oke. Selain itu kita belajar apa lagi betul Mas kalau di sana? Belajar ya mungkin yang paling sekarang rame-rame tentang marketing digital juga. Terus belajar konten juga, itu tidak salah juga, belajar konten, terus belajar mengiklan juga. Gimana sih iklan yang tidak terlihat seperti iklan gitu kan. Terus soft selling juga. Terus mungkin di sini orang yang suka bikin caption itu belajar juga buat caption juga gitu kayak gitu. Terus orang-orang yang belajar desain nih Instagram itu kan, orang-orang sekarang ada sosial media spesialis kayak gitu kan, kerja-kerja ternyata di Informasi dan Hubungan Masyarakat difasilitasi untuk belajar desain juga kayak gitu. Itu tuh, nah berhubung aku tuh kemarin sempat ya baca-baca lowongan pekerjaan, bener banget sekarang itu dicari digital marketing. Tapi kalau ditanya jurusan apa, itu mereka suatu jurusan. Tapi ketika nanti ditanyain sudah pernah mengerjakan apa, mereka bingung ya nggak sih sekarang itu anak-anak. Nah tapi kalau di sini malah sudah diajarin dan dibahas lebih detail gitu ya. Jadi lebih masuk nih ya kalau misalnya teman-teman. Jadi kenapa di Informasi dan Hubungan Masyarakat itu mempelajari apa yang sekarang dibutuhkan di industri kerja, karena buat menjawab kebutuhan itu kan. Kebutuhan ini gimana ya, sekarang itu semua orang pegang HP gitu kan. Dan dipegang HP kan tidak semerta-merta kita menyampaikan sama seperti menyampaikan ke pimpinan. Nah, kita yang sebagai jurusan di Informasi dan Hubungan Masyarakat mempelajari gitu kan. Oh, ini masyarakat urban, kota gitu. Oh, nyampeinnya kayak gini nih gaya-gayanya gitu kan. Oh, ada bedanya? Oh, ada juga. Ada masyarakat pedesaan, oh nyampeinnya kayak gini nih gitu kan. Terus ada juga ke masyarakat industri gitu kan. Oh, kayak gini kayak gitu. Itu seperti kita nyampaikan, tahu nih target kita tuh siapa, itu dipelajari juga kayak gitu. Ini menarik sih. Mungkin boleh ya kita sedikit lebih dalam lagi ngomongin tentang perbedaan bagaimana cara kita menyampaikan informasi atau produk kita gitu ya, atau branding kita ke masyarakat. Itu maksudnya gimana tadi? Beda audiens ya, berarti beda audiens, beda cara penyampaiannya, itu gimana maksudnya, contoh-contohkannya lah. Kalau dari simpelnya itu kita dianalogikan lah, kita sekarang berada sebagai seorang yang mengirim pesan gitu kan. Pesan itu dibagi jadi 3 gitu kan, karena kita tahu di luar sana kita ada birokrasi, ada masyarakat, dan ada yang ibaratnya kita sepantaran kayak gitu kan. Oh, ini yang ke birokrasi ternyata bahasanya seperti ini kayak gitu. Menyesuaikan kita kan. Terus ada yang bahasa yang sepantaran nih di ruang kita yang sama kayak gitu. Oh,
bahasanya disesuaikan juga dengan bahasa apa yang di situ. Dan ke masyarakat mungkin kita tidak akan menggunakan bahasa kantor, bahasa akademisi gitu. Jadi kita harus gunakan bahasa umum aja gitu kan. Atau ke anak muda nih, oh pasti gaya-gaya aja bahasa gaya dong kayak gitu kan. Bener. Biar orang-orang oh paham ternyata kayak gini. Apalagi sekarang musimnya simple gitu ya, to the point kan. To the Orang-orang sekarang point. pengennya to the point kayak gitu kan. Ada yang sebagai contohnya paling dekat itu kadang menyampaikan pesan secara konten gitu. Konten misalkan konten hanya 5 detik 10 detik kayak gitu. Walaupun Oke. kontennya kayak lucu-lucuan tapi tersampaikan pesannya kayak gitu kan. Mungkin kayak daily life kayak gitu. Padahal itu mereka menyampaikan pesan itu secara tidak langsung kayak gitu kan. Ini daily life aku kerja di sini gitu kan. Oh ternyata menyampaikan orang-orang pun oh kerjanya kayak gini. Ternyata disiplin kayak gini kayak gitu. Itu paling kecil juga. Oke, mungkin ini Pusdip itu nggak semuanya mengerti. Ya. Jadi mungkin kita ngobrolnya bisa kayak lebih apa namanya, kayak gini tuh kayak gimana sih gitu. Yang paling gampang mungkin ya kita menggambarkan misalkan dari sebuah film lah, film pendek kayak gitu kan. Iklan layanan masyarakat. Oke, kita bahas iklan layanan masyarakat tapi di lingkungan berhubung kita lagi di Ya, universitas, coba kita agak tarik ke universitas gitu deh ya. kenalannya. Tarik universitas ini iklan layanan masyarakatnya itu seperti Misalnya disiplin nih, gitu kan. membuang sampah deh gitu, Nah, itu membuang menjaga sampah. lingkungan ya. Nah, Oke. dengan kita kemas untuk anak muda, misalkan yang buang sampahnya itu misalkan ada POV gitu. POV buang sampah. Kalau buang sampahnya ke ke organik gitu kan. Oh, orang ini ternyata punya inisiatif atau disiplinnya tinggi gitu kan. Terus kalau semisal dia buang sampahnya sembarangan gitu kan, oh ini tidak inisiatif orangnya kayak gitu kan. Atau digambarkan seperti sebutnya itu kalau dari meme itu kan meme kan Iya, ya kayak mem. baby kayak gitu tuh itu disebutkan oh orang ini ternyata buang sampahnya ke sini berarti ini masuknya golongan ini gitu. Jadi menggeneralisir dia dirinya sendiri kayak gitu kan. Dia mencontohkan dirinya sendiri tapi untuk menahan orang-orang tidak membuang sampah. Maksudnya seperti itu. Paham atau tidak? Nah, gitu kan. Pesan-pesan tersirat dan Ya, tersurat gitu ya ya. terselubung kayak gitu seperti itu. Itu informasi dan humas itu seperti itu. Mungkin kalau kita ditarik lebih dalam ya. Jadi kalau konsep komunikasi humas itu bagaimana kita memberikan pemahaman ke mereka kayak gitu kan. Misalkan kamu pakainya nanti pakai ini ya Tupperware kayak gitu kan atau bisa buat say Pip. brand ya. Kita pakai yang non plastik gitu kan, non plastik tapi pakai ini kita biar menjaga lingkungan gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi ajakan-ajakannya itu tidak terlihat seperti memaksa gitu, persuasif mengajak kayak Persuasi. gitu. Nah, itu yang terus yang kedua mungkin kampanye. Itu kampanye misalkan kampanye yuk kita integritas dalam diri kita, stop Oke. korupsi kayak gitu kan di anak-anak mahasiswa nih. Stop ini titip absen. Iya, Nah, ini kan tuh. terus titip absen gitu kan. Stop gitu. Itu kampanye itu yang lingkup besar. Ada juga yang lewat sistem penulisan gitu kan. Dia membuat berita. Orang yang titip absen dia uang bulanannya bakal ini gitu cepat habis kayak gitu ditakut-takutin kayak gitu kan. Nah itu ada juga. Terus ada juga yang contohnya kayak mungkin di silat politik propaganda itu juga gitu kan. Ada kayak oh ini kayak gini, oh ini kayak gini kayak gitu kan. Terus ada yang produk juga gitu. Kalau produk mereka menceritakan bukan untuk membeli gitu kayak pakai produk ini biar kamu sehat gitu kan. Kemanfaatnya. Manfaatnya Oke. gitu kan bukan lebih ke promo kayak gitu. Ya, berarti aku nangkapnya tuh kalau zaman sekarang lebih tersirat itu tadi ya. Ya istirahat. Sistem bukan sistem sih ya, tapi kebanyakan untuk saat ini style bukan penjualan apa promosi Iya atau promosi. itu tuh lebih ke tersirat gitu Iya ya. tersirat. Lucu-lucuan tapi bisa Lucu-lucuan tapi kena bisa kena gitu itu. kan. Kalau aku nangkap ini tadi tuh jadinya setiap audiens atau teknik-teknik cara penyampaian itu Iya masing-masing. Dan masing-masing. ada beberapa jenis teknik Iya. bagaimana cara menyampaikan juga gitu ya. Mulai dari persuasif, Ya motivasi, motivasi juga. terus apa tuh Ya kampanye kampanye kayak atau gitu. malah mungkin Iya. ditakut-takutin gitu kan. Trending pun itu trending sebenarnya itu gerakan humas juga. Trending kayak tren
mungkin pakai sendal, mungkin trending pakai pakaian yang lucu tahun 80-an, 90 itu biasanya udah di Sebenarnya tips biar konten kita trending tuh gimana sih? kalau sekarang konten sekarang itu kalau dari data yang sudah dapat tuh namanya dari We Are Social ya. Itu sekarang konten lebih baik mengajak pegawai internalnya. Misalkan tim internalnya, enggak bukan dari kita menyewa orang. Tapi orang internalnya itu mengeluarkan konten secara orisinil gitu. Kayak asli ini emang kerjaan kita kayak gini gitu kan. Terus ini misalkan ngajak orang dari departemen lain gitu kan untuk ngobrol gitu kan, semisal lulusan mana kayak gitu. Nah itu jadi konten-konten yang sekarang tuh sebutnya employee general content, itu mengajak internalnya untuk buat konten juga. Jadi semua orang yang di terdalam pihak itu berhak membuat konten dan berhak menyampaikan suara juga. Dan kita kalau aku sebagai audiens ya mendengarkan konsep itu malah jadinya kayak berasa lebih relate gitu nggak sih? Jadi Ya, lebih mudah untuk ya mudah-mudah. nyampe ke Iya, kita jadi ini pesannya. sebenarnya ini aku gitu kan. Nah, gitu ini aku gitu kan kayak gitu. Ya benar-benar sih. Aku juga apa namanya ngeliatin ketika oh misalnya ya kalau pekerja tuh kan misalnya lagi ngopi terus habis itu kopi sekarang tuh lebih ke emotional support. Ya, Nah itu kan oh iya relate ya wah, gitu jadi ya nyampe. nyampe. Ya, oh ini nih bisa kan sebuah konten buat anak magang pakainya minumannya ini. Terus orang yang baru masuk kerja minumannya ini gitu kan. Terus orang yang senior minumannya yang sehat-sehat kayak gitu. Nah itu pun secara tidak langsung kan mengajak audiensnya itu yang itu pun hidup sehat gitu kan kayak gitu. Nah itu sebagai contoh aja gitu kan. Nah, sekarang kalau tadi kan bagaimana cara teknik penyampaiannya. Kalau platform. Nah, ini kan platform kan banyak Ya, sekali. Ada yang platform lebih ke gambar, ada yang ya. platform yang lebih ke tulisan. Ini kalau saat ini itu kebanyakan lebih mudah meraihnya melalui platform apa sih? Kalau sekarang saya data itu platform yang paling mudah itu Instagram dan TikTok gitu kan. Oke. Kalau Instagram itu lebih ke infografis gitu kan. Kayak yaudah di Instagram itu desain feed terus kasih informasinya gitu kan, to the point tek tek, langsung gitu kan. Kalau TikTok mereka dibumbui dengan kehidupannya gitu, kehidupan internalnya. Jadi di dalam pun oh ternyata orang-orang di sini tuh tidak baku gitu kan ya, kayak enjoy juga ya gitu kan. Bahasanya lebih sederhana gitu Ya, kali biasanya ya. sudah ada gitu kan. Terus aja juga dan bahasa-bahasa yang di IG itu kan berjangka ya. Nah, IG itu berjangka bisa lama buat jangka panjang informasinya. Kalau TikTok itu bisa hanya 3 hari mungkin sebutnya viral. Udah 3 hari ya udah. Itu Langsung langsung turun. turun gitu kan. Kalau IG pasti bisa stay gitu kan. Karena mereka sistemnya itu feednya itu gitu kan. Jadi ya paling bedanya dari segi konten itu kalau TikTok dengan potongan video 30 detik, 1 menit kayak gitu. Kalau IG kan feed banyak pun tidak apa-apa Oh gitu. ini, kalau ngomongin durasi, aku jadi inget. Kalau ngomongin durasi, atau kalau misalnya di Instagram itu kan ada slide ya. Itu Mm-mm. ada nggak sih tips and trick supaya konten kita itu lebih diminatin gitu ya? Mungkin Mm-mm. jangan deh lebih dari satu slide gitu kalau Mm. Instagram, atau mungkin kalau itu jangan lebih dari berapa menit gitu, ada nggak sih sebenarnya? Ada itu biasanya ada yang sebutnya clickbait dulu gitu kan. Oke. Bisa bikin kaget nih feed Clickbait tuh ini sih kayak kayak kalau orang tuh gimmick-gimmick gitu. Iya, gimmick yang dalam ada apa nih slide berikutnya gitu. Kan orang kan bikin konten Penasaran. penasaran gitu kan. Terus yang kedua kayak ada hadiahnya gitu, slide sampai akhir. Atau yang bikin sebutnya ngeselin gitu kan. Buat ngeselin tuh kayak mengesalkan tuh ini kok slide-nya mana informasinya kan orang-orang padahal slide informasinya tuh ada di slide 8 gitu kan. Tapi kan kalau di IG tuh semakin banyak orang ngeklik slide feed kita semakin bagus juga buat dia menyebarkan informasinya kayak Oh, gitu. hanya kita nge-slide gitu, itu ngaruh ya? Aruh itu Di ada rumusnya algoritmanya gitu ngaruh? ya. Ada rumusnya kalau di bahasa Indonesia itu kayak per kliknya tuh berapa orang per kliknya, terus
penglihatnya berapa orang dan yang ngebagikan juga berapa orang kayak gitu. Itu berpengaruh untuk IG kayak gitu. Kalau kebalikannya mungkin TikTok hanya komen dan like gitu kan. Oke. Kalau kayak gitu tuh ada nggak sih aplikasi khusus atau ya di media itu kita untuk analisisnya? Ada mungkin itu kalau dari segi apa ya, manual boleh. Manual cuman kita hanya membaca dari platformnya langsung. Platform lain itu kan kadang ada yang ada gitu Iya, ya, tapi kadang tuh kayaknya kurang lengkap gitu. iya. Nah, itu biasanya kalau di IG kan ada engagement-nya gitu kan. Terus kalau di TikTok juga ada TikTok review-nya gitu kan. Kalau di Itu Twitter biasa ada insight tuh. ya insight-nya tuh dibaca mulai berapa orang nih, dari orang mana saja kayak gitu. Itu bisa dikalkulasikan, mungkin kita bisa bantu dengan AI juga gitu. Bagaimana nih kita tahap berikutnya. Terus ada juga kalau di TikTok juga itu kayak penghitungan FYP-nya itu kan, for you page-nya itu kayak sampai ke tahap penonton 300.000, 200.000 itu ada artinya juga gitu kan. Ada yang pihak bantuan kedua kayak, oh ini nih udah dijabarkan gitu kan. Lebih bagus lagi kalau punya, misalkan sekarang tahun 2025 kita udah nyiapkan di semester 2-nya itu, kalau ibaratnya 6 bulan lagi, menyiapkan nih trending ini mau ada apa lagi keluar nih. Itu gratis, bisa di internet terus ada. Itu namanya itu kalau di bahasa Indonesia insight consumer gitu kan. Insight consumer. Itu sudah dilihat tuh semua, ada mulai besok trending bakal ada apa, anak muda itu sukanya apa, itu sudah ada kayak gitu. Biasa di awal tahun Januari, Februari lembaga-lembaga sudah mengeluarkan kayak gitu, kayak gitu. Dan itu biasanya pada dipakai sama orang-orang yang bikin konten kayak gitu. Para konten Iya. kreator ya. Nah nanti mungkin boleh kali ya kalau spill lewat DM langsung. Boleh Ya, nanti kita boleh. share sosial medianya Mas. Ya, Boleh. Fajar itu paling add langsung di Instagram, @MAJAERS gitu kan, Oke. M Fajar gitu kan. Oke. Nah, ini tadi kita bahas banyak banget soal teknik komunikasi melalui media sosial. Tapi kita belum bahas detail lagi nih tentang Yeah. program Karena studinya. susah konten ya. Karena tertarik banget sama perkontenan ini ya. Karena apa ya? Sekarang zamannya apa-apa konten, Iya, apa-apa serba konten. konten gitu. Self branding kita aja tuh sekarang kan dari Iya. konten gitu. Salah ngomong jadi viral. Salah ngomong jadi viral. Terus kadang tuh para pencari kerja tuh juga Iya, mulai HR tuh pada nyarinya scan media scan itu. dari media dulu nih. Nih anak bagaimana nih Iya, karakternya karakternya. gitu kan. Penting nih buat teman-teman belajar tentang skill berkomunikasi ya. Termasuk komunikasi langsung maupun komunikasi digital. Boleh nih nanti sharing-sharing Mas Oke, Fajar boleh. di sosmednya. Nah, sekarang kita balik lagi kita bahas tentang program studi. Berarti nantinya setelah lulus calon-calon mahasiswa ini calon mahasiswa berarti alumni nanti Iya, kurang lebih bekerjanya di bidang apa saja atau mungkin ada contoh-contoh bukan lowongan pekerjaannya sih tapi nama lowongan pekerjaan gitu nama ya. lowongannya. Mungkin yang paling tua dulu ya, lowongan yang paling dibaca cari itu juru bicara. Gitu. Oh, juru bicara dari sini juga. Iya, dari humas juga juru bicara. Terus yang kedua pranata humas itu kan Pranata. biasa di pemerintahan kayak gitu kan. Terus sama di swasta itu namanya corporate communication kayak gitu. Dan kalau di sekarang namanya social media spesialis, social media manager, terus ada bagian juga sebutnya yang kalau di ranah pendidikan itu pemetaan sosial kayak gitu. Pemetaan sosial. Dan banyak juga sih sebenarnya humas bisa masuk kemana saja gitu kan, luas. Mau jadi ibaratnya politikus, pengusaha kayak gitu kan, mau jadi abdi negara, ASN juga semua bisa kayak gitu. Hanya di humas itu perlu ditekankan bahwa kompetensi kita tuh berdasarkan bagaimana kita menyampaikan kepada orang lain kayak gitu kan. Kayak paham gitu, kepahaman. Jadi komunikasi itu adalah kunci gitu kan. Betul, komunikasi adalah kunci. Iya. Dan ini sebetulnya itu basic skill. Iya, basic skill. Tapi ternyata nggak semua orang bisa, ya Iya, nggak sih? bisa. Semua orang bisa gitu kan.
kayaknya cuman ngomong gitu atau kayaknya cuman bikin konten gitu. Tapi sebetulnya ada analisisnya, ada datanya dan ada apa tuh namanya kalau kita mencari data tuh ada surveinya gitu loh. Surveinya kayak gitu. Nggak sebegitu aja gitu. Harus diasah dan harus dipelajari ya nggak sih? Oke, atau mungkin yang terakhir sebelum kita tutup ya, ada nggak apa namanya tantangan buat masa depan nih kita dari jurusan informasi dan apa tadi hubungan masyarakat. Tantangan bagi mahasiswa alumni nih nanti untuk memasuki dunia pekerjaan atau tantangan ke depannya bagaimana? Yang pertama itu tantangannya sekarang informasi berkembang pesat gitu kan. Nah ini kita harus bisa mana yang hoax, mana yang fakta gitu kan. Gitu. Terus yang kedua adanya pemahaman baru ya, kayak kita kan misalkan ketemu ke luar negeri, kita gak mungkin dong menyamakan kebiasaan kita gitu kan. Dan itu seorang humas harus cepat adaptasi gitu kan. Terus yang ketiga itu dan humas harus suka baca sih. itu harus suka baca juga karena update terus ilmunya. Telat sedikit apa ini gitu kan. Telat sedikit itu apa. Mungkin kalau zaman dulu kita humas hanya belajar surat menyurat ya. Sekarang tidak juga gitu kan. Sekarang malah menyampaikan ke sini, menyampaikan ke sana gitu kan. Itu sih paling tantangan terberat globalisasi informasi itu. Cara berpikirnya harus wide, harus luas gitu ya luas sih? gitu kan. Dan selalu berpegang toleransi. Betul. Itu sangat bahaya kalau gak pegang dengan nilai sebutnya mutual understanding. Itu bahaya banget humas itu. Karena humas kita berdiri di dua, ibaratnya jadi jembatan terus. Kalau gagal sedikit misinformasi, misleading, terus pemahaman juga gitu, misunderstanding kayak gitu. Nggak nyampe deh nanti informasinya. Iya, itu bisa gaduh juga juga kayak gitu. Oke, tapi sebetulnya saya belum terlalu jauh mengenalkan Mas Fajar ya. Mungkin teman-teman tadi di awal saya hanya memperkenalkan bahwa kedatangan tamu Mas Fajar dari program studi Informasi dan Hubungan Masyarakat Universitas Diponegoro. Nah, tapi waktunya sudah cukup panjang podcast hari ini. Jadi teman-teman bisa reach out Instagramnya Mas Fajar aja langsung atau mungkin komen aja di bawah kalau pengen lebih dipanjangin ada season 2 bisa komen nanti kita undang lagi Mas Fajar. Boleh ya Mas ya? Siap. Oke, buat teman-teman Pusdip jangan lupa follow, subscribe YouTube kita biar nggak ketinggalan informasi atau podcast selanjutnya. Dan juga follow sosial media kita UPT Perpustakaan Undipres, ada Instagram, Twitter, YouTube dan juga TikTok. Oke? Terima kasih sekali lagi Mas Fajar sudah hadir bersama kita hari ini. Dan terima kasih juga Pusdip sudah nonton podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Pusdip Talk, let's talk.